Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia Kanadativa dari kelas 9 SMP Plus Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama internasional. 3. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional Indonesia memiliki berbagai bentuk, seperti bilateral, multilateral, regional, dan lain-lain. A. Bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Kerjasama bilateral yang diputuskan secara sepihak, pemutusannya disebut unilateral. Berikut ini contoh-contoh kerjasama bilateral Indonesia. 1. Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Berikut ini adalah berbagai kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. A. MOU, Kerjasama Kesehatan Indonesia dengan Vietnam. Memorandum of Understanding, MOU, atau Perjanjian Kerjasama Kesehatan antara Indonesia dan Vietnam mencakup berbagai aspek seperti pencegahan dan pengendalian penyakit. B. Kerjasama Kesehatan Indonesia dan Laos. Indonesia menjalin kerjasama kesehatan dengan Laos dalam bidang kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. C. Kerjasama Indonesia dan Vietnam tentang literasi dan pemanfaatan ruang digital. Indonesia dan Vietnam menyepakati pentingnya kerjasama dalam pengembangan ruang digital, termasuk di ASEAN. Melalui MOU yang telah disepakati, kedua negara tersebut ingin menciptakan kerangka awal kerjasama guna memajukan literasi dan pemanfaatan ruang digital. D. Kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam pembangunan sosial. Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama bilateral terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga. Kerjasama ini melibatkan pertukaran praktik baik, informasi, dan program pelatihan guna memperkuat pembangunan keluarga di kedua negara. E. Kerjasama Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi melalui pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Chairman Economic Development Board (IDB) Singapura. Kedua negara membahas berbagai aspek pemulihan ekonomi dan pengembangan pembangunan, terutama di kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan zona ekonomi khusus lainnya di Indonesia. 2. Indonesia dengan negara di benua Asia lain. Berikut ini berbagai kerjasama Indonesia dengan negara di benua Asia. A. Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Sebagai negara dengan adanya umat muslim cukup banyak, Indonesia menjalin kerjasama dengan adanya keperluan masyarakat melakukan ibadah haji atau umrah di Arab Saudi. B. Indonesia dan Jepang. Meski Jepang adalah negara yang pernah menjajah Indonesia, namun hal itu tidak membuat dua negara ini saling menjalin hubungan kerjasama. Hubungan bilateral ini terjadi setelah adanya perjanjian perdamaian di antara Indonesia dan Jepang pada April 1958. 3. Indonesia dengan benua Eropa. Berikut ini kerjasama Indonesia dengan negara di benua Eropa. A. Indonesia dengan Inggris. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog siber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB, melakukan perjanjian kerjasama. 1. Kerjasama Indonesia dan Inggris bekerja sama dalam pembangunan rendah karbon dan perdagangan kayu (FLIGT), terlibat dalam konvergensi kebebasan media, bekerja sama dalam isu internasional seperti pemulangan pengungsi Rohingya dan peran ASEAN. 2. Kerjasama Indonesia dan Jerman fokus utama pada bidang ekonomi, tetapi juga mencakup kesehatan, lingkungan, energi, infrastruktur, dan transportasi. Jerman menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Indonesia mengekspor produk seperti kelapa sawit, karet, kopi, tekstil, dan kayu. Jerman mengekspor barang manufaktur seperti kendaraan, mesin, dan peralatan industri. Banyak perusahaan Jerman berinvestasi di Indonesia, misalnya BMW, Adidas, dan lain-lain. 3. Kerjasama regional ASEAN.
kerjasama regional bertujuan menjaga kepentingan negara-negara dalam satu kawasan. ASEAN Regional Forum (ARF) adalah forum dialog tentang politik dan keamanan. ARF bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dengan ASEAN sebagai penggerak utama. 1. Kerjasama regional di Asia, CICA, forum antar negara untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia. CTI atau CFF, kerjasama perlindungan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan. SWPD, forum dialog negara-negara seperti Australia, Indonesia, Filipina, dan lain-lain untuk bertukar informasi kawasan. BIMP atau EAGA, kerjasama Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina untuk meningkatkan ekonomi daerah perbatasan. IMT atau GT, kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. 2. Kerjasama multilateral, kerjasama antara banyak negara untuk saling membantu, contohnya IMF dan WTO. Contoh organisasi multilateral G15, kelompok negara berkembang untuk kerjasama ekonomi, PBB, United Nations, organisasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia, WTO, organisasi yang mengatur dan mendukung perdagangan internasional, FAO, organisasi di bawah PBB yang bergerak di bidang pangan. 1. Lembaga Kerjasama Internasional, WHO, organisasi kesehatan di dunia di bawah PBB, UNESCO, bergerak di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. IMF, membantu kerjasama keuangan internasional dan stabilitas ekonomi. 2. Kerjasama internasional ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang berdiri 8 Agustus 1967. 3. Hasil kerjasama ASEAN, pendirian berbagai pabrik industri di negara ASEAN, pupuk, tembaga, soda abu, vaksin, dan lain-lain. Kerjasama pendidikan seperti pembangunan kampus dan universitas, misalnya di Indonesia. 4. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, melalui AICO, ASEAN Industrial Cooperation, bertujuan meningkatkan kerjasama industri antara negara ASEAN. 1. Kerjasama ekonomi ASEAN, proyek industri, terdiri dari berbagai proyek bersama seperti pabrik vaksin, Singapura, pupuk urea, Malaysia dan Indonesia, tembaga, Filipina, dan abu soda, Thailand. Cadangan pangan, Vietnam dan Thailand berperan sebagai penyediaan utama, namun seluruh anggota berkomitmen menyediakan cadangan pangan dalam kondisi darurat. AFTA, ASEAN Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas untuk membantu produsen lokal mendapatkan fasilitas khusus. 2. Kerjasama politik ASEAN, diplomasi, pengiriman, duta dan konsulat untuk menjaga stabilitas politik dan memudahkan hubungan internasional antara anggota. Kawasan bebas nuklir, larangan keras terhadap penggunaan, pembuatan, atau perancangan senjata nuklir di wilayah ASEAN. Perdamaian, netral, dan bebas. Kesepakatan untuk menjaga kawasan tetap aman, netral dari pengaruh luar, serta komitmen untuk tidak saling mengintervensi urusan negara lain. 3. Sejarah G20 asal-usul, bermula dari G7 Group of Seven yang dibentuk pada tahun 1970-an oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Pembentukan G20 dibentuk pada tahun 1999 sebagai solusi atas krisis ekonomi global pada tahun 1997 sampai 1999. Tujuan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi besar, termasuk Indonesia, untuk memperluas koordinasi kebijakan ekonomi internasional. Tujuan G20 didirikan untuk merespons krisis ekonomi global dengan fokus pada 4 area utama. Penanganan krisis keuangan global, mengordinasikan paket stimulus fiskal dan moneter, serta meningkatkan kapasitas pinjaman lembaga internasional seperti IMF. Kebijakan pijak, mendorong pertukaran informasi pajak antar negara melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting BEPS.
untuk mengakhiri penghindaran pajak. Keanggotaan G20. G20 terdiri dari negara-negara maju dan berkembang dengan tingkat pendapatan menengah hingga tinggi. Sistem kepemimpinan. G20 tidak memiliki pemimpin atau ketua tetap. Kepemimpinan dijalankan melalui fungsi presidensi yang bergilir setiap tahun di antara negara anggota. Contoh anggota: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, dan Jerman. Manfaat G20 bagi Indonesia. Indonesia menjabat sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Manfaatnya meliputi ekonomi, menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dan memberi nilai tambah bagi aktivitas ekonomi domestik. Pengakuan internasional. Bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia yang mempresentasikan negara berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Latar belakang. Lahir dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia Kedua. Pembentukan istilah United Nations pertama kali digunakan pada 1 Januari 1942. Rencana konkret dimatangkan pada Konferensi San Francisco pada tahun 25 April 1945. Resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 setelah ratifikasi Piagam PBB oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan dan mayoritas negara anggota lainnya. Sidang pertama dilaksanakan di London pada tahun 10 Januari 1946. 1. Keanggotaan PBB. Jumlah anggota saat ini terdiri dari 193 negara. Kategori anggota terdiri dari anggota asli, penandatanganan Piagam PBB tahun 1945, dan anggota tambahan yang masuk kemudian atas persetujuan Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Syaratnya, negara yang merdeka, cinta damai, dan sanggup mematuhi Piagam PBB. Indonesia menjadi anggota ke-60 pada 28 September tahun 1950. 2. Struktur organisasi utama PBB. Majelis Umum, forum debat utama di mana setiap negara anggota memiliki satu suara, memiliki fungsi elektif, memilih anggota dewan lainnya. Dewan Keamanan, bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional, berwenang mengambil tindakan tegas seperti sanksi ekonomi atau sanksi militer. Dewan Ekonomi dan Sosial SOCOT, menangani isu ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia (HAM). Dewan Perwakilan mengawasi wilayah-wilayah perwakilan untuk membantu mereka menuju kemerdekaan atau pemerintahan sendiri. Mahkamah Internasional, lembaga peradilan utama PBB yang menangani sengketa hukum antar negara. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, menjalankan tugas administratif dan operasional harian PBB di seluruh dunia. 3. Tujuan utama. PBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia, mengembangkan kerjasama internasional, serta memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Uni Eropa awalnya berfokus pada bidang perdagangan, namun seiring bertambahnya anggota, kegiatan meluas ke bidang perpajakan, perindustrian, pertanian, hingga politik. Upaya integrasi ini dilakukan dengan membentuk pasaran bersama Common Market untuk menghapus hambatan mobilitas faktor produksi antar negara antara anggota. Tujuan pembentukan Uni Eropa, integrasi ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja melalui kerjasama ekonomi. Perdagangan adil, memajukan perdagangan dan menjamin persaingan bebas yang seimbang antar negara anggota. Penghapusan hambatan, menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional. Hubungan luar negeri, memperluas hubungan dengan negara-negara di luar Uni Eropa. Struktur organisasi Majelis Umum European Parliament terdiri dari 142 orang yang dipilih parlemen negara anggota. Tugasnya memberi nasihat, mengajukan usul kebijakan, serta mengawasi badan pengurus harian. Dewan Menteri The Council, pemegang kekuasaan tertinggi untuk merencanakan kebijakan. Anggotanya adalah para menteri luar negeri negara anggota.
Ketua Dewan dipilih bergiliran setiap 6 bulan. Badan Pengurus Harian atau Commission, badan eksekutif yang terdiri dari 9 anggota dengan masa jabatan 4 tahun, bertugas mengamati, mengawasi keputusan, dan memberi kritik atau saran kepada Sidang Uni Eropa. Mahkamah Peradilan The Court of Justice terdiri dari 7 hakim dengan masa jabatan 6 tahun, berfungsi menyelesaikan perselisihan antar negara anggota dan menangani konflik perjanjian internasional. Sejak tahun 1999, maka Eropa mulai mengenal mata uang tunggal yang awalnya disebut European Currency (ECU). Sebelum menjadi euro, perjanjian Uni Eropa telah mengalami beberapa kali amandemen seiring bertambahnya jumlah anggota. Syarat menjadi anggota Uni Eropa: keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi negara-negara yang memenuhi kriteria berikut. Geografis, berada di kawasan benua Eropa, nilai dasar menetapkan prinsip demokrasi, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia tersebut HAM. Hukum bersedia menjalankan seluruh peraturan yang perundang-undangan yang berlaku di Uni Eropa. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan memantau semua video-video aku tadi, dan maaf atas segala kata yang tersebut di dalam video tersebut. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.